Yuk, welcome back guys di channel Just Luckman ya. Kembali lagi kita akan mereview HP ya. HP kali ini yaitu Oppo Reno 7 Pro 5G. Ya pasti 5G lah, karena sekarang kalau nggak 5G nggak, nanti ketinggalan zaman lah. Sudah zaman-zamannya 5G ya, meskipun tidak merata di seluruh Indonesia ya. Tanpa panjang lebar langsung kita akan mulai reviewnya. Tapi sebelum itu, silakan kalian like, share, dan subscribe video ini. Tombol subscribe di pojok kanan bawah ya, untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi, oke? Langsung kita mulai reviewnya. Yang pertama kalian lihat dari Oppo Reno 7 Pro yaitu ya, dari judulnya aja sudah terlihat 5G. Pasti ada fitur 5G-nya. Dan ini HP ini rilis pada 3 Desember 2021 kemarin. Sudah 2 bulanan lah. Nah, apa yang membuat HP ini masih stand out ya? Sudah 3 bulan lah. 2 bulan, 3 bulan stand out masihan ya. Nah, kita akan bahas di dalam video ini ya. Langsung aja. Untuk network atau jaringannya biasa, GSM, CDMA, dan juga support 5G juga pasti. Untuk launchingnya 3 Desember 2021 kemarin. Nah, bodinya, dimensinya itu 158 mm kali 73 mm dengan ketebalan 7,5 mm ya. Untuk HP ini lebih kecil daripada HP-HP sebelumnya yang kita review ya kemarin-kemarin ya. Sekitar panjang kali lebarnya lah, di atas 160 mm, di atas 75 mm ya. Berarti di atas 16 cm kali lebarnya 7,5 cm lah. Nah, ukuran ini akan berpengaruh ke resolusi dari HP itu sendiri ya. Gimana lagi ya, HP kecil kan resolusinya kecil, pasti ngikut gitu. Nah, karena kecil ini bisa ditipiskan menjadi 7,5 mm ketebalannya HP ini, jadi tipis sekali ya. Meskipun untuk beratnya masih 180 gram, masih berat standar. Meskipun lebih kecil daripada yang lainnya, tapi beratnya masih standar, oke. Untuk build-nya glass front yaitu Gorilla Glass 5, pasti itu sekarang nggak pakai Gorilla Glass 5 sudah tidak mengikuti zaman lah pastinya. Nah, untuk belakangnya Panda Glass back, berarti mirror depan belakang menggunakan glass ya. Jadi untuk pemakaian jangan terlalu brutal lah, jangan sampai jatuh atau gimana lah, karena depan belakangnya kaca ya. Jadi hati-hati. Untuk SIM-nya standar dual SIM nano ya, bukan micro, nano lah. Sudah nano, 2 standby. Oke. Untuk displaynya sendiri 90 Hz, berarti bisa video atau foto game sampai 90 fps. Standarnya 120 fps sekarang, tapi 90 fps sudah cukupan lah. Sudah cukup lah pastinya. Untuk size-nya 6,55 inci, hampir 6,6 inci. Di biasa standar. Nah, untuk screen to body ratio sebesar 89,4%, beda 1% dengan yang Vivo Y75. Videonya bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Nah, ini dia resolusinya 1080 x 2400 pixel. Rasionya 20:9. Nah, resolusi ini kecil daripada HP yang baru saja kemarin kita review yaitu Realme GT 2 Pro, karena ukuran HP-nya sendiri menjadi lebih kecil sehingga resolusinya juga mengikuti lebih kecil. Oke. Terus protection untuk layarnya seperti tadi, Gorilla Glass 5 ya pasti ya. Android-nya, OS-nya masih Android 11 belum 12. Jadi mungkin bisa di-upgrade ke 12 ya. Kalau tersedia lah istilahnya. Nah, ini dia chipsetnya. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 1200 Max 5G. Untuk Max-nya sendiri sebenarnya nggak pengaruh banyak ya, cuma sebagai title atau nama lah. 5G-nya juga sebagai judul lah. Pasti super 5G kalau ada 5G-nya. Nah, di MediaTek Dimensity ini, kalau kalian lihat di searching di Google, MediaTek Dimensity 1200 terutama, itu performanya masih lebih kurang daripada Snapdragon yang 865. Jadi 865 itu
performanya sekitar 14%-an lebih tinggi daripada yang MediaTek Dimensity 1200. Sedangkan untuk HP ini harganya sekitar 7-8 juta, sedangkan kalian bisa dapatkan HP lain ya. Seperti Poco X3 Pro, bisa kalian lihat videonya di pojok kanan atas. Itu menggunakan Snapdragon 865 dengan harga HP-nya cuma 4 juta lah, tapi itu 4 juta sudah 2020. Jadi mungkin sekarang sudah turun lah, pasti turun jauh. Nah, itu untuk chipsetnya dari HP ini mungkin kurang tinggi lah, tapi cukup-cukupan untuk HP seperti ini ya. Pasti di backup sama fitur-fitur lainnya selain chipsetnya yang mungkin tidak tinggi lah. Untuk CPU-nya sendiri octa-core 8 inti dengan kecepatan 30 GHz. Biasanya kan dibagi ya. Octa-core itu 2 kali 2 GHz atau 6 kali 1,75. Nah, ini yang spesial. Octa-core-nya benar-benar 3 GHz semua. 8 itu kecepatannya 3 GHz semua. Jadi ya ini backup tadi itu backup kelemahannya MediaTek Dimensity 1200 mungkin performanya kalah dengan 865, tapi octa-core-nya sendiri, CPU-nya sendiri itu jauh lebih tinggi daripada yang lainnya ya. Dalam kelasnya lah ya. CPU-nya juga pakai ARM G77MJ9, sudah terintegrasi, jadi no comment, tidak bisa diganti-ganti. Nah, untuk memorinya, card slot memori SD card ya, ini nggak ada memori SD card-nya. Tidak support SD card karena nggak ada slotnya. Jadi buat kalian yang mau upgrade penyimpanan menggunakan SD card, nggak ada tempatnya ya. Jadi ini juga kelemahannya, juga minusnya. Tapi untuk internalnya, ini nggak punya versi 128 GB ya untuk ROM-nya. 256 semua. Ini menambah kelebihannya tadi dengan versi RAM 8 GB dan juga 12 GB RAM. Jadi ini ada dua versi, penyimpanan ROM-nya itu sama semua, 256 dengan versi 8 GB RAM dan juga 12 GB RAM. Untuk kameranya juga, kamera belakang ada 3, 50, 8 dan juga 2. Pasti ya fungsinya sudah pasti multifungsi lah istilahnya. Yang ada wide-nya juga, ultra wide, kamera bokeh. Nah, itu seperti itu. Untuk videonya, video output dari main kameranya, kamera belakang itu sekitar 4K atau 4K 30 fps. Standar lah ya. 1080 30 sampai 120 fps. Lebih minus daripada yang pernah kita review 720, 960 fps atau 1080 sekitar 480 fps kalau nggak salah itu. Tapi ya termasuk bagus lah, bisa 4K 30 fps sampai 1080 120 fps ya termasuk bagus lah. Untuk selfie kameranya juga 32 megapiksel, termasuk besar ini dengan fitur panorama dan HDR. Sayang untuk videonya juga 1080 30 fps, jadi tidak terlalu lebar rentang output dari videonya ini. Lalu untuk soundnya sendiri biasa, loudspeaker dengan nggak ada ya, 3,5 mm audio jacknya nggak ada, jadi nggak bisa pakai headset atau headphone yang ada audio jacknya. Fitur lainnya juga WiFi, hotspot, Bluetooth-nya 5.2, GPS standar dengan support NFC tanpa radio, dan juga USB-nya sudah USB Type-C ya sekarang pasti. HP sekarang sudah pakai USB Type-C. Sensornya yaitu sidik jari, salah satunya berada di bawah layar seperti biasanya, dan juga lainnya yang nggak perlu dijelaskan lagi ya, pasti ada ini di HP-HP lainnya. Lalu baterainya sendiri menggunakan LiPo 4500 bukan 5000 ya. Untuk fast chargingnya juga 65 watt, dari 0 sampai 100% cuma 31 menit ya. Tapi juga support reverse charging, jadi HP ini bisa dibuat ngecas HP lainnya. Nah, ini yang mungkin fitur yang sedikit beda dari HP-HP lainnya ya. Biasanya nggak bisa lah ya. Ini bisa untuk reverse charging ya. Jadi
fitur tambahan lah, mungkin ada yang butuh. Untuk warnanya sendiri juga ada yang hitam, biru, emas, dan juga ada League of Legends juga. Ada collab sama League of Legends juga berarti. Dengan 2 model dan harganya ini 470 euro. Kalau dirupiahkan berarti sekitar 7.500.000 atau 600-700, berarti 7,7 ke atas, 7 sampai 8 juta rupiah. Nah, kita summary atau kita rangkum, berarti dengan harga 7 sampai 8 juta kita dapat HP Oppo Reno 7 Pro ini 5G tentunya, dengan layar ya atau ukuran HP yang lebih kecil atau compact lah ya. Mungkin sebagian orang ini sebuah kelebihan ya, ukuran yang lebih kecil. Mungkin bagi sebagian yang lain ini sebuah kekurangan. Jadi tergantung dari kalian sendiri. Untuk Android, chipsetnya juga Android 11, mungkin bisa di-upgrade di Android 12. Lalu untuk chipsetnya tadi juga MediaTek 1200 itu di bawahnya 865, mungkin itu agak minus sedikit. Dengan penyimpanan dan juga RAM, ya penyimpanannya itu mumpuni lah 256. Memangnya buat apa terus HP di atas 256 itu penyimpanannya? Bukan untuk seperti laptop atau komputer kan, untuk game-game ukuran besar kan. Mungkin game kan mentok-mentok ukurannya 5 GB lah, mentok itu paling besar mungkin saat ini. Atau game-game seperti Genshin Impact lah sampai belasan bahkan, ya kan nggak sampai puluhan lah istilahnya. Jadi nggak terlalu, meskipun penyimpanannya 256 juga tidak support micro SD, jadi itu juga minus. Kameranya juga ya cukup bagus lah. Jadi untuk 7 sampai 8 juta worth it atau tidak, kalian sendiri yang nentuin sebagai orang yang mau beli lah ya. Kalian sendiri yang nentuin. Oke, sekian video review dari Just Like Man untuk Oppo Reno 7 Pro 5G ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.